Hai guys, nggak berasa ya kayaknya baru aja kemarin kita unboxing dan juga review dari Huawei P9. Nah sekarang udah ada nih generasi penerusnya yang belum lama ini launching di Barcelona. Penasaran kan seperti apa? Nggak pakai tunggu lama, langsung aja kita review. Sebelum lanjut nonton videonya, boleh ya diklik tombol subscribe-nya dan juga aktifin loncengnya biar kita makin semangat bikin videonya. Lanjut. Di saat kebanyakan smartphone flagship datang dengan layar jumbo di atas 5,5 inci, Huawei P10 justru hanya punya layar 5,1 inci saja. Ukuran ini bahkan lebih kecil dari P9 dengan layar 5,2 inci. Dan kehadiran Huawei P10 membuat kami cukup senang. Setidaknya kita masih punya pilihan smartphone kencang dengan ukuran layar yang wajar. Tidak repot dikantongi dan bisa dioperasikan dengan satu tangan. Sekilas P10 masih menggunakan bahasa desain serupa P9, hanya saja penampilannya sedikit lebih feminim karena sudut-sudutnya kini melengkung. Adapun perbedaan yang cukup mencolok ada pada bagian sensor fingerprint. Tidak seperti P9 yang punya sensor fingerprint di belakang, Huawei meletakkan sensor fingerprint milik P10 di bagian dagu. Akurasi dan kecepatannya terasa sangat memuaskan. Sementara tombol navigasi ditempatkan di dalam layar dan ada pula LED notifikasi di samping kamera depannya. Adapun hal yang baru dari desain P10 yang paling kami suka adalah bodi belakangnya yang agak berkilau serta anti terceplak sidik jari. Huawei menggunakan finishing high gloss dan sunblast. Saat dipegang juga tidak licin karena ada tekstur garis-garis vertikal. Karenanya kami sangat menyukai handling yang ditawarkan oleh P10 ini. User interface MIUI 5.1 milik P10 setingkat lebih tinggi dari yang dimiliki P9 maupun Mate 9 dengan MIUI 5.0. Tidak banyak perbedaan yang kami rasakan. UI ini masih menawarkan performa responsif dengan fitur yang berlimpah. Yang paling membedakan MIUI 5.1 dengan versi sebelumnya yaitu adanya aplikasi video editor bawaan bernama Quick hasil kolaborasi dengan GoPro. MIUI 5.1 menawarkan home screen dengan app drawer atau tanpa app drawer. Huawei juga menyediakan beragam theme untuk menghindari kebosanan. UI ini pun menawarkan opsi untuk menjadikan sensor fingerprint sebagai tombol home. Sebenarnya tombol navigasi milik P10 ditempatkan di dalam layar. Namun, kita bisa menonaktifkannya dan menjadikan sensor fingerprint sebagai tombol home dan back sekaligus. Pengaturannya ada di setting di dalam menu navigation key. Sebagai pelengkap, Huawei menyediakan banyak fitur motion gesture seperti halnya yang sudah pernah kami bahas pada review Huawei Mate 9 terdahulu. Semua fitur ini ada di dalam Smart Assistant pada menu settings. Pengguna P9 yang hendak upgrade ke P10 akan mendapatkan benefit CPU yang jauh lebih bertenaga. Huawei P10 mengandalkan CPU octa-core Kirin 960 2,4 GHz. Performanya patut disandingkan dengan Snapdragon 821. Prosesor ini dibantu RAM 4 GB sehingga bisa melahap aplikasi dan mayoritas game berat yang ada pada saat ini. Bahkan skor Antutunya bisa mencapai 135.000 poin. Tapi sayangnya terlepas prosesor yang lebih ngebut, hardware lain yang dibawa P10 tidak beda jauh dari P9. Sebut saja layar IPS Full HD yang kualitasnya memuaskan seperti halnya P9. Begitupun kualitas loudspeaker mono yang mirip-mirip. Bahkan, di balik performanya yang sangat kencang, baterai 3200 mAh yang digunakannya seperti kurang mampu menyokong daya. Baterai ini hanya bisa hasilkan rata-rata screen on time 3,5 sampai 4 jam saja dengan penggunaan dual SIM card aktif internetan. Untungnya, pengisian dayanya tergolong cepat dengan teknologi supercharging. Huawei P10 menggunakan konfigurasi kamera Leica yang sama seperti Mate 9, sama-sama lebih tinggi dari P9. Di bodi belakang tersemat kamera ganda, satu beresolusi 20 megapiksel dengan sensor monokrom dan satu lagi beresolusi 12 megapiksel dengan sensor RGB. Soal ketajaman gambar sebenarnya tidak beda jauh dari kamera P9. Adapun perbedaan yang paling menyolok adalah kemampuan memotret di kondisi low light. Kamera P10 bisa menyerap cahaya lebih banyak, padahal aperture-nya menggunakan f2.2 sama seperti kamera P9. Interface dan mode kameranya juga masih sama seperti P9, dengan mode andalan Pro atau manual serta mode wide aperture dan light painting. Soal kemampuan dan kualitas kamera utamanya, kami sama sekali tidak berhak untuk meragukan. Hasil sangat memuaskan, salah satu yang terbaik di kelas smartphone.
Pada P10, Huawei juga menghadirkan mode wide aperture pada kamera depannya yang beresolusi 8 megapiksel. Mode ini bisa hasilkan foto selfie dengan efek bokeh. Tapi kami merasa fitur ini tidak maksimal dan masih perlu banyak perbaikan. Pasalnya efek blur atau bokeh yang dihasilkan terlihat berantakan dan tidak realistis. Tapi jika tidak menggunakan mode wide aperture ini, kami merasa puas dengan hasil jepretannya yang tajam dan terang. Nah, buat Anda yang berharap atau mengira kamera P10 andal untuk video, mungkin akan kecewa. Tidak ada peningkatan besar yang dihadirkan oleh Huawei. Kamera utamanya memang punya OIS dan bisa merekam video Full HD 60fps dan 4K 30fps. Tapi hasilnya tetap tidak bisa menyaingi kamera iPhone 7 atau LG V20. Huawei P10 menghadirkan hardware dengan performa terkencang di dalam bodinya yang super compact. Kita masih bisa mengantonginya di celana jeans yang ketat. Bisa bermain game dengan sangat lancar dan bisa membuat orang berdecak kagum dengan hasil tangkapan kameranya. Tapi secara keseluruhan kami merasa peningkatan yang ditawarkan dibanding P9 masih nanggung dan tidak maksimal.